Halo, ketemu lagi dengan saya Henry di channel kita Aspotik, analisa sepak bola dengan menggunakan data statistik. Ya, sebelum kita mulai ke pokok pembahasan hari ini, saya ingin menyampaikan dulu bahwa ada satu klub di Liga Premier Inggris yang baru saja promosi, namanya Brentford FC. Klub ini sangat menarik. Jadi teman-teman bisa cek background klub ini ternyata dijalankan dengan menggunakan statistik dari pola rekrutmen, latihan, strategi maupun evaluasi lawan dan timsnya sendiri sangat banyak menggunakan statistik. Jadi ini tim yang saya sendiri secara pribadi juga mulai tertarik untuk follow di season ini. Jadi apalagi setelah semalam tadi berhasil mengalahkan Arsenal 2-0, suatu kejutan yang luar biasa. Ya, kita akan membahas mengenai 5 top defender usia muda, usia maksimalnya 21 tahun, yang kalau kita cek berdasarkan statistik, punya suatu potensi yang luar biasa bagus untuk bisa bersinar di musim ini. Siapa saja 5 top defender itu? Kita saksikan langsung aja. Ya, 5 defender usia muda yang menurut statistik seharusnya memiliki potensi yang luar biasa besar. Jadi ini menariknya dunia statistik. Jadi terkadang ada beberapa hal yang bisa terlihat itu dengan mengukur angka-angkanya, angka-angka performanya. Ini adalah prediksi dari Asbotik untuk top 5 defender muda yang namanya masih belum terlalu terdengar lah. Selama ini kita coba angkat profil-profilnya. Ini adalah yang pertama. Yang pertama adalah Matteo Gabbia, defender Itali dari klub AC Milan. Ya, kalau memang defender asalnya dari Italia itu kayak tidak ada sesuatu yang asing. Kayak ya pas ya memang seperti itu gitu loh. Italia itu memang negara penghasil defender top. Selalu kan defender-defender top akhir-akhir ini keluarnya dari sana terus gitu. Ya kan? Nah, kalau yang kayak di Euro terakhir tuh ada Chiellini sama Bonucci, ke depan ini ada suatu potensi yang menarik defender AC Milan ini. Matteo Gabbia. Nah, kita kalau lihat dari heat map-nya dulu lah. Heat map-nya dulu dia operasionalnya di center back, tidak terlalu agresif, dia bermain kurang lebih mulai dari di sekitar luar peta penaltinya dia, penalti pertahanan timnya sampai kira-kira tengah lapangan. Dia nggak pernah sampai overlap, garis pertahanannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, tapi ada yang menarik dari Matteo Gabbia. Matteo Gabbia ini ternyata memiliki potensi seperti back-back modern zaman sekarang, yaitu bisa membagi bola, bisa melakukan passing-passing yang cukup akurat. Nah, itu bisa dilihat dari radar skillnya. Yang P% itu adalah passing akurasi dia. Passing akurasi dia 92,9% doh. Jadi mantep, mantep juga. Kemampuan bertahannya juga termasuk cukup bagus. Saya paling suka defender yang tipenya membaca serangan. Ya, jadi dengan kata lain interceptionnya saya suka yang tinggi. Itu ada di situ PAI. Di situ adalah PAI itu adalah possession adjusted intercept. Jadi maksudnya intersepsi dia di adjust, ratingnya di adjust berdasarkan jumlah ball possession AC Milan. Itu 6,24, termasuk tinggi. Apalagi Matteo Gabbia bukan regular starting member. Angka 6,2 intercept tinggi sekali. Jadi pemain ini menarik sekali. Mungkin yang tipe-tipe serupa sekarang ini adalah Christian Romero.
dari Atlanta, tapi yang baru saja hijrah ke Tottenham Hotspur. Nah, Gabia ini memiliki radar skill yang mirip-mirip. Menarik sekali kan? Semoga Matteo Gabia di musim ini bisa mendapatkan porsi bermain yang lebih. Memang sulit untuk menjadi starting, apalagi sekarang AC Milan memiliki 3 back starting. Ada Fikayo Tomori, ada Simon Kjaer, ada Alessio Romagnoli. Agak sulit memang untuk bisa menembus starting 11. Tapi juga ada indikasi dengan dipinjamkannya Mattia Caldara, mungkin juga Pioli, pelatih AC Milan, sudah memiliki rencana untuk memberikan jatah bermain buat Matteo Gabia. Siapa tahu. Apalagi AC Milan berkompetisi di 3 kompetisi kan musim ini. Jadi harusnya jatah bermain untuk Matteo Gabia masih ada lah. Ya, semoga ini bisa menjadi season yang bagus untuk Matteo Gabia. Oke, next. Matteo Lovato. Nah, sekali lagi, Italia adalah tempat lahirnya defender-defender. Matteo Lovato ini juga defender yang bagus secara statistik paling tidak ya. Lagi-lagi karena ya ini sedikit kita lihat dari heatmap-nya dulu deh. Kita lihat heatmap-nya, dia beroperasinya daerah modus operandinya ternyata luas sekali kalau Matteo Lovato ini. Wajar karena Verona memainkan permainan yang suka garis pertahanannya tinggi. Mempressing lawan dengan ketat, dengan cepat, dan sesegera mungkin merebut bola. Sehingga pasti defender-defendernya memiliki garis pertahanan heatmap yang tinggi. Nah, itu kan dia sampai yang ada lewat dari kotak dari setengah garis lawangan tengah. Kemudian modus operandinya juga bisa mulai dari kiri, tengah, kanan, di seluruh bagian pertahanan dia fasih bermainnya Matteo Lovato ini. Jadi ini seorang defender yang covering areanya itu besar sekali. Kemarin di season kemarin coveringnya besar. Nah, kalau kita lihat radar skillnya, sekali lagi nih memang ada unsur subjektifnya. Jadi memang statistik objektif, angkanya objektif. Tapi interpretasi dari angka tersebut bisa subjektif. Saya suka defender yang membaca permainan, sehingga lagi-lagi saya begitu melihat ada interception yang tinggi seperti ini 8,23, langsung saya wah ini saya kasih pin ting, ini berarti harus layak diobservasi lah untuk season ini apakah berhasil menjadi seorang defender yang kelas dunia. Matteo Lovato dari Verona, kebangsaan Italia. Oke. Nah, tapi tidak melulu hanya defender-defender seperti itulah. Kita ini ada yang berikutnya, Reece James. Reece James ini beda dari dua defender tadi. Lahirnya pun bukan dari Italia, tapi ini adalah pemain dari Inggris. Bermain di klub Chelsea. Radar skillnya, wah, tidak kayak seorang defender. Luar biasa, heatmap-nya aja bentuknya kayak es mambo. Jadi di belakang juga merah, kemudian tipis di tengah, tebal lagi merah di pertahanan di daerah pertahanan lawan. Jadi ini pemain yang area coveringnya adalah depan dan belakang tapi melebar semua. Seperti seorang wingback dan mungkin memang ini posisinya dia saya rasa adalah seorang wingback ya, bukan defender central defender seperti Lovato dan Gabia tadi. Sehingga ini kalau di heatmap-nya mirip seperti yang kalau zaman sekarang adalah seperti Leonardo Spinazzola dari Italia. Kalau Spinazzola kan bermain di kiri, kalau yang Reece James ini bermain di kanan. Tapi heatmap-nya mirip sekali. Merah di belakang, besar, kemudian merah besar lagi di garis pertahanan lawan. Jadi dia aktif bertahan, aktif juga menyerang. Radar skillnya pun nggak main-main. Passing bisa, dribble bisa, crossing itu C/90 itu adalah crossingnya 4 kali, rata-rata 4 kali crossing per pertandingan dengan akurasi 35%. Itu angka tinggi loh. Untuk crossing 35% adalah angka yang cukup tinggi. Ya, luar biasa. Jadi
Chelsea ini kayaknya musim ini memang selain mendapatkan pemain-pemain bintang, tapi juga pemain-pemain mudanya dia sedang dalam potensi untuk meledak semua. Kalau yang di video sebelumnya saya sempat menyinggung tentang Hudson Odoi, kali ini Reece James juga adalah salah satu pemain muda potensial milik Chelsea. Memang jadi satu kandidat kuat sekali Chelsea ini untuk bisa memenangkan liga karena squad depth-nya, kedalaman squadnya bagus banget. Ya, Reece James ini juga uh, uniknya seorang defender yang pintar berduel di udara. AD persen itu yang di arah jam 10 di radar screen-nya adalah aerial duels-nya. Aerial duels-nya 56%, 56,9% kali menang. Jadi cukup tinggi untuk seorang defender karena memang postur dia juga postur yang tinggi. Tidak seperti seorang wingback yang biasanya rata-rata pendek mengandalkan speed, tapi Reece James ini juga pemain yang berpostur cukup tinggi. Ya, menarik sekali ini Reece James dari Chelsea. Oke, tadi kita ada 3 defender. Defender yang keempat yang Aspotik pilih berdasarkan statistiknya yang diperkirakan akan meledak pada musim ini adalah Seydou Sow. Nah, saya mungkin bacanya agak sulit ya, karena ini adalah pemain kebangsaan Guinea. Jadi ya mohon maaf kalau spellingnya cara bacanya agak salah-salah. Seydou Sow ini adalah bermain di Liga Prancis, Liga 1 Prancis di klub Saint Etienne. Nah, Liga Prancis ini memang akhir-akhir ini banyak sering dilirik oleh klub-klub dari Italia terutama atau dari Inggris karena pemain-pemainnya banyak yang memiliki potensi-potensi besar dan harganya masih belum terlalu mahal. Jadi Seydou Sow ini adalah salah seorang defender yang juga punya potensi untuk bisa meledak pada musim ini di Liga 1 Prancis. Nah, juga bisa dilihat di situ di heat map-nya dia beroperasi cukup seperti back modern ya dengan garis pertahanan yang tinggi yaitu mulai dari luar petak penaltinya dia sampai ke tengah lewat dari tengah lapangan. Sedikit bermain agak di sebelah kanan, tengah agak ke kanan. Seydou Sow. Nah, uniknya dia juga passing akurasinya cukup bagus, 85%. Ya, dia juga cukup bagus dalam long pass-nya. Jadi tidak hanya passing-passing pendek, tapi juga long pass dia punya akurasi 50%. Cukup lumayan. Rata-rata 7 kali per pertandingan melakukan umpan panjang, 50% akurasi cukup bagus untuk ukuran back. Nah, yang paling bagus juga, yang menarik juga adalah sekali lagi intercept-nya. Intercept-nya 7,29. Jadi pemain yang pintar membaca pertandingan. Itu. Ya. Aerial duels-nya juga kuat, ya wajar seorang central defender biasanya aerial duels-nya kuat, 52%. Ya. Jadi ini Seydou Sow juga memiliki statistik yang bagus dan punya potensi untuk meledak di musim ini bersama Saint Etienne. Nah, kemudian defender yang terakhir juga sama-sama dari Ligue 1 Prancis, Sven Botman. Nah, mungkin dari antara 5 nama ini Sven Botman ini yang ya paling familiar lah. Karena musim lalu nama Sven Botman sendiri memang sudah mulai agak naik pamor ketika diincar oleh Liverpool. Ketika Liverpool lagi dalam kesulitan setelah Virgil van Dijk injury cukup lama, kan langsung bingung tuh cari defender-defender. Nama Sven Botman ini sempat beredar sebagai kandidat. Hanya akhirnya yang terpilih Ozan Kabak. Ya. Tapi Sven Botman ini bagus sekali. Ya, punya potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu top defender muda di masa depan ini. Kalau dilihat dari heat map-nya, lihat itu area covering dia juga luas sekali. Mulai dari kotak penaltinya dia sampai ke lewat dari tengah lapangan dia cover semua. Apalagi ini dia bermain di klub Lille, ya Lille atau Lille, gimana itu cara bacanya, yang juara 3 Prancis season lalu. Memang terkenal akan pertahanannya sehingga Sven Botman ini adalah salah satu pilar mereka dalam menjuarai Liga Prancis kemarin.
Jadi bayangkan, usia masih 21 tahun, sudah menjadi pilar klub juara liga. Jadi Sven Botman ini bagus sekali. Dari radar skillnya, kita juga lihat semuanya, angka-angkanya itu hampir maksimal semua dari radar skillnya. Mau aerial duel udara, bisa. Mau passing, bisa. Mau umpan panjang, bisa. Intercept, bisa. Jadi orang ini lengkap sebagai seorang defender modern, lengkap sekali Sven Botman ini. Menarik. Eh, Mungkin kalau menurut prediksi saya Sven Botman ini akan menjadi musim terakhirnya bermain di Lille. Mungkin season depan sudah berpindah nih ke klub yang lebih besar kalau dia bisa konsisten seperti season lalu. Ya, oke. Ini juga kita coba berusaha membandingkan eh, defender-defender tadi supaya lebih mudah kita melihatnya ya. Nah, ini saya sudah coba buatkan perbandingan-perbandingannya. Nah, saya besarin sebentar supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini kita coba lihat dari perbandingannya ya. Usianya rata-rata semuanya paling 21 tahun, paling muda adalah Saido So dengan 19 tahun, rata-rata yang lainnya adalah 21 tahun. Nah, kalau dari sini kita bisa lihat nih siapa yang unggulnya di bagian mana. Nah, accurate true pass itu yang Matteo Lovato 100% itu, nah jangan jangan terlalu dilihat karena pasti itu karena jumlah true pass dia sangat sedikit sehingga ya kalau jumlah sangat sedikit dan berhasil kelihatan tinggi sekali jadi jangan terlalu dilihat. True pass yang lebih jadi jumlah passingnya kalau untuk progressive pass Sven Botman paling tinggi ya. Accurate progressive pass juga 79%. Sven Botman lagi. Jadi dia ini justru menjadi orang pertama yang memainkan bola ke depan untuk Lille. Bayangkan, seorang defender loh. Jadi mirip-mirip seperti kayak John Stones mungkin di Manchester City, di mana dia adalah orang pertama yang menggerakkan bola ke depan gitu loh. Ya, kalau di Lille, Sven Botman gitu. Nah, kemudian kalau masalah ukurannya adalah soal defending skillnya, skill bertahannya, Matteo Lovato itu justru paling unggul dari antara 5 ini. Jadi mulai dari defensive actionnya, dari entah itu berupa tackling, berupa intercept, berupa perebutan bola, 14 kali, 14,57 dia berhasil menang uh, dalam season yang lalu per pertandingan. Paling impresif di antara 5 defender yang lain ya. Defensive duelsnya 11,38, menangnya 66,8% ya. Si Seidoso yang memang persentase kemenangan duelnya paling tinggi di antara yang lain 84%. Kemudian kalau sliding tackles Matteo Lovato lagi-lagi yang paling sering melakukan sliding tackles. Jadi dia pokoknya kalau skill-skill bertahan yang klasik defender paling bagus Matteo Lovato di antara 5 ini ya. Kemudian ini lebih ke atribut tentang passing, atribut passingnya. Nah ini kita bisa lihat rata-rata yang tinggi adalah Sven Botman maupun Matteo Gabbia. Jadi kalau persentase akurasinya Matteo Gabbia yang menang, tapi kalau dari jumlah passingnya, jumlah totalnya Sven Botman yang menang. Kalau urusan passing bola. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Akurasinya rata-rata menang Gabbia, tapi jumlah passingnya baik itu passing biasa, passing ke depan, passing ke sepertiga lapangan lawan, passing jauh, semuanya dimenangkan oleh Sven Botman. Nah, tapi ada satu yang menarik memang dari punyanya Reece James, persentase tadi seperti saya bilang persentase akurasi passing jauhnya dia itu termasuk impresif. 57% ini termasuk angka yang cukup tinggi apalagi untuk ukuran seorang defender. Nah, kemudian kalau yang ini eh, secara statistik, secara serangan dia, kemampuan menyerang maupun kemampuan crossing ya.
Kalau jumlah foul-nya Matteo Lovato paling tinggi, dengan yellow card juga paling tinggi Matteo Lovato. Jadi memang Matteo Lovato kalau di antara 5 yang paling klasik ya dari antara 5 ini adalah Matteo Lovato, klasik defender itu. Nah, kemudian tapi kalau urusan serangan, ya seperti tadi yang kita lihat dari heat map-nya, Reece James penang paling telak dari antara 5 ini. Telak setelak-telaknya. Jadi memang karena posisi dia memang juga harus membantu serangan. Tentu saja statistik dia jadi memang yang paling menonjol di antara yang lain. Statistik serangannya. Ya. Jadi successful attacking actionnya 3,2, offensive duels-nya 5,8, walaupun sering masih persentase kemenangannya hanya 39%. Ya, Matteo Gabbia masih lebih tinggi dengan 66%, tapi masalahnya Matteo Gabbia jarang sekali melakukan duel-duel serangan. Jadi ya angka itu jangan terlalu dipegang lah. Ya. Crossing jumlahnya paling banyak tentu saja Reece James karena dia bermain di sayap. Akurasi crossing juga paling tinggi. Dribbles juga paling jago dari antara 5 defender ini. Ya, jadi ini adalah 5 top defender muda berdasarkan statistik yang kita pilih untuk season ini diprediksi akan bermain dengan baik. Gimana menurut kalian guys? Apakah ada yang terlewat? Ya, nama-nama yang sudah terkenal seperti Bastoni dari Inter Milan, saya tidak masukkan soalnya ya semua orang sudah tahu lah dia pasti akan bermain dengan baik lah untuk musim ini. Gitu. Nama-nama lain siapa ya pemain muda yang terkenal memang belum kita tidak masukkan kalau yang sudah terkenal ya gitu. Jadi kita mau mencoba memprediksi eh, harta karun terpendam dengan menggunakan statistik. Ya, kurang lebih seperti caranya Brentford gitu. Ya, saya yakin mereka pasti punya data jauh lebih lengkap, jauh lebih detail. Tapi kita mencoba dengan data yang kita punya, siapa sih yang kurang lebih kita bisa prediksi untuk menjadi pemain top gitu. Kalau ada yang calon back muda yang tidak tercover, tolong di-mention dong di komen bawah. Kita akan coba cek statistiknya apakah memang layak mendapatkan prediksi pemain top. Dan juga jangan lupa untuk klik subscribe dan like di channel ini untuk mensupport kami terus. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.